Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita seperti biasa akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Nah, untuk fitur kali ini yang akan kita coba bahas adalah mekanisme autentikasi menggunakan Mac Authentication yang ada di .1x di Mikrotik. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke guys, nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh mengenai Mac Authentication ini, kita akan kenalan dulu nih apa itu .1x ya. Jadi .1x ini merupakan sebuah fitur keamanan atau security yang ditambahkan di Mikrotik itu sejak versi 6.45.1 guys. Jadi ini merupakan fitur baru yang ditambahkan di Mikrotik. Nah, di sini .1x itu fungsinya apa sih? Jadi fungsinya .1x ini secara garis besar nanti dia akan memberikan autentikasi ya, memberikan fitur keamanan ketika ada perangkat di jaringan LAN ya seperti laptop ataupun PC, kemudian dia pengen connect ke port yang ada di switch misalnya. Nah, itu nanti harus memasukkan misalnya seperti username dan password ya. Jadi ini berbeda dengan jaringan biasa. Kalau jaringan biasa ketika kita colok laptop atau PC itu nanti langsung connect. Tapi kalau kita pakai .1x ini, nah nanti dia harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Nah, nama .1x ini merupakan istilahnya dia mengacu pada protokolnya. Ya, jadi kalau kita merujuk ke open standard yang ada di IEEE itu nanti dia akan masuk ke dalam protokol 802.1x. Nah, maka dari itu kenapa kok namanya ini menjadi .1x ya. Nah, untuk fitur ini ya .1x itu uniknya untuk autentikasinya ya, security-nya itu dia hampir sama dengan EAP yang ada di wireless. Jadi kalau di wireless untuk mekanisme security yang terbaru itu kan ada EAP. Nah, di .1x ini EAP juga diterapkan. Nah, maka dari itu ada istilah lain guys ya, dari .1x ini dia bisa juga disebut sebagai EAP over LAN atau EAPOL gitu. Ya, jadi kenapa? Karena di sini dia nanti juga akan menerapkan security yang sama dengan di wireless itu ya. Ada EAP TTLS, EAP TLS dan juga PEAP. Itu yang beberapa mekanisme keamanan yang disupport di .1x ini ya. Nah, kemudian di fitur .1x ini nanti kita akan menemui beberapa istilah ya. Secara umum ada 3 istilah di sini nanti ya. Secara umum itu nanti yang pertama ada yang disebut sebagai autentikator. Nah, autentikator ini di mana fitur .1x itu dijalankan ya. Kemudian juga ada yang namanya suplikan. Nah, suplikan ini nanti posisinya kalau sebagai klien ya, misal laptop, PC itu kan dia connect ke switch ya, ke autentikator. Nah, laptop, PC ini dia disebut sebagai suplikan ya. Kemudian ada yang terakhir itu authentication server. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kalau di .1x itu nanti selain kita butuh switch atau autentikator, kemudian ada klien. Nah, untuk proses autentikasinya ini kita butuh authentication server ya. Nah, authentication server ini nanti kita akan gunakan perangkat Radius server. Oke. Itu untuk istilah-istilahnya ya. Nah, kemudian di .1x ya, kalau kita bisa lihat ya di gambar ini, untuk proses istilahnya authentication-nya itu nanti antara suplikan, autentikator dan juga authentication server ya, itu ada prosesnya sendiri-sendiri ya. Misal nih dari suplikan mau connect ya, itu nanti kan dia harus terhubung ke autentikator dulu. Nah, di sini ada proses seperti EAP request, EAP respond ya kan. Nah, untuk proses ini nanti dari autentikator dia akan diteruskan ke authentication server untuk melihat apakah identitas
ataupun password ya atau security yang dimasukkan suplikan ini ya dia sama atau cocok dengan yang ada di authentication server atau tidak. Ya kalau misal cocok ini nanti akan diproses, kemudian si suplikan atau si klien ini dia bisa connect. Nah tapi kalau dia tidak cocok dengan yang ada di authentication server, nah ini nanti tentunya untuk koneksinya akan di reject. Ya dia nggak bisa connect suplikannya. Kliennya laptop, PC itu nggak bisa connect ke jaringan gitu. Oke, nah pada video kali ini ya untuk mungkin nanti untuk demo untuk lab ini nanti kita akan gunakan Mac Authentication ya untuk proses autentikasinya. Nah di sini ada topologi yang mungkin nanti akan kita coba. Nah sama seperti tadi ya topologinya di sini kita nanti butuh ada yang namanya autentikator, kemudian ada juga authentication server, kemudian juga ada kliennya atau suplikannya. Nah untuk suplikan ini kita nanti akan gunakan perangkat laptop ya untuk kliennya. Kemudian untuk switch autentikator, nah ini sudah saya siapkan di sini pakai CRS. Dan juga untuk authentication server ya ini nanti kita install radio server yaitu user manager versi 7 yang terbaru. Ya kenapa? Karena untuk .1x ya untuk Mikrotik itu nanti radio server itu disupport di versi 7 user manajernya. Tapi kalau kita pakai user manager versi 6 itu masih belum bisa sebagai authentication server dari ini .1x ya. Jadi harus pakai user manager versi 7 ya. Nah, untuk userman-nya kita nanti install di router RB951 ini ya. Nah oke guys, sekarang kita akan coba setting ya bagaimana cara setting atau mengaktifkan .1x di Mikrotik. Nah penasaran seperti apa konfigurasinya ya langsung aja tanpa basa-basi. Nah pertama di sini kita akan coba konfigurasi dulu yang posisinya itu sebagai autentikator ya. Di sini kebetulan saya juga sudah siapkan routernya yaitu CRS yang sebagai autentikatornya. Nah, di sini kita remove dulu untuk CRS-nya. Oke, sudah masuk. Nah, langkah pertama yang akan kita setting itu apa? Yang pertama itu kita harus tentukan dulu kira-kira nanti port mana saja yang ada di CRS ini yang diaktifkan security atau authentication dari .1x-nya ini. Nah di sini kita cek atau kita masuk ke menu interface. Ya. Misal saya akan coba untuk setting yaitu port 10 sampai port 24 ya ini nanti saya aktifkan untuk autentikasinya untuk .1x-nya ya 10 sampai ini ya 24 ini. Nah, langkah pertama di sini adalah kita setting bridge ya. Masuk ke menu bridge. Kemudian tambahkan bridge baru. Klik OK. Nah, kemudian port-portnya ini kita tambahkan di sini ya satu persatu ya dari Ether berapa tadi? Ether 10 ya, Ether 10 sampai Ether 24 ya, tambahkan satu-satu. Nah, atau cara paling gampang nih ya kita bisa pakai metode interface list di sini guys. Ya, jadi biar nanti lebih mudah daripada satu-satu masukin ya. Kita akan coba pakai interface list biar lebih gampang saja di sini config-nya. Nah, caranya gimana? Masuk ke menu interface di sini ya. Terus sebelah kanan ini ada interface list. Ya, kita tambahkan list baru. Ya, nanti dikasih namanya misalnya di sini ya .1x. Oke. Nah, selanjutnya yang kita masukkan ke list ini apa saja ya untuk portnya. Ya tadi ya ada port 10 ya. Kemudian 11 12
dan seterusnya sampai 24 ya, port 24. Nah, di sini saya sudah tambahkan nih sebanyak ada port 10 sampai 24 ini saya masukkan ke list .1x ini kayak gini ya. Nah, ini nanti untuk list ini kita bisa gunakan di setting-setting selanjutnya ya, biar untuk lebih mudah daripada kita nanti memasukkan satu persatu untuk port-portnya lagi ya. Oke, selanjutnya di sini tadi kita sudah setting bridge ya, kita masuk kembali ke menu bridge lagi. Ini ya. Dan untuk di port di sini ini kita tinggal klik tombol plus, kemudian di interface kita arahkan ke interface list yang kita buat tadi, yaitu di sini .1x. Ya, kita masukkan ke bridge yang namanya bridge LAN sesuai yang kita setting tadi. Nah, di sini secara otomatis port 10 sampai port 24 ini dia dimasukkan ke dalam bridge ya. Nih. Jadi tadi putus sebentar gak ada masalah ya, kita remote lagi nih. Nah, di sini kita cek kembali. Ini port 10 sampai port 24. Nah, secara dinamis, secara otomatis langsung dimasukkan ke bridge port. Jadi sudah satu segmen ini 10 sampai 24. Nah, kemudian di autentikator di CRS ini jangan sampai lupa di sini karena ini posisinya adalah sebagai istilahnya untuk distribusi IP address, kemudian juga distribusi internet ya. Maka di interface bridge yang mengarah ke LAN tadi, yaitu kita akan setting IP ya. Di sini di IP address kita tambahkan IP baru. Misal IP-nya 192.168.10.1/24 ya. Kemudian interface-nya kita pilih interface bridge. Apply. Oke. Kemudian kita setting DHCP server untuk alokasi otomatis dari laptop-laptopnya yang terkoneksi di port-port .1x tadi ya. DHCP setup, pilih interface-nya bridge LAN, next, 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 next. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal aktifkan fitur .1x di port 10 sampai 24 ini. Caranya gimana? Ya, kita masuk ke menu .1x yang ada di bawah new terminal. Di sini ada menu .1x. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya loh ini kok nggak ada menu .1x-nya, nah itu pastikan untuk versi dari router OS-nya itu sudah di versi 6.45.1 ke atas ya. Atau paling gampang ya di-upgrade aja ke versi yang terbaru untuk router OS-nya. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan versi 6.48 versi yang terbaru ya. Jadi kalau saya cek di bawah new terminal ini ada menu .1x ya. Tinggal klik saja menu .1x ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang kita setting itu apa? Karena posisinya itu sebagai autentikator dari .1x-nya, maka untuk CRS ini kita akan setting di server. Ya, jadi ada tab client sama server. Nah, nanti kita akan setting di sini di server ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa untuk fitur atau fungsi .1x ini di MikroTik itu bisa kita setting dua fungsi ya guys ya. Ada sebagai client, jadi MikroTik-nya itu bisa sebagai .1x client atau suplikan seperti itu ya, pakai ini ya di tab client ini settingnya. Nah, tapi kalau pakai fungsi sebagai autentikatornya maka settingnya di server ya. Jadi dua fungsi itu sudah disupport oleh MikroTik untuk saat ini. Nah, oke guys, langsung aja ya kita setting di server ini, kita aktifkan .1x di port 10 sampai 24 tadi ya. Caranya gimana? Tinggal klik tombol plus. Nah, kemudian di sini tinggal pilih aja interface-nya. Ya, interface-nya apa ya? Tinggal pilih nama interface list tadi, nih, .1x. Ya. Jadi lebih mudah daripada kita nggak pakai interface list ya. Maka di situ nanti kita harus nambahin satu persatu guys untuk portnya ini. Ya, port 10 sampai 24 tambahin satu persatu ya. Daripada kelamaan kita bisa pakai interface list ini.
Oke, kemudian setelah kita pilih untuk interface-nya, nah selanjutnya untuk authentication types-nya di sini ada dua pilihan guys. Ya, kita bisa pilih .1x atau MAC authentication. Ya, kebetulan karena pembahasan di sini autentikasinya itu pakai MAC address ya, maka kita pilih yang MAC authentication. Ya. Jadi untuk yang .1x nanti prosesnya itu kurang lebih ketika ada laptop yang connect itu nanti akan masukin username password. Nah tapi kalau kita pilih authentication types-nya yang MAC out ini nanti ketika laptop nyolok ya dia langsung connect selama MAC address-nya itu terdaftar di Radius server ya, di authentication servernya gitu. Nah jadi tinggal dipilih ya, dicentang MAC out ini seperti ini, kemudian di bawah ini ada MAC out modenya ya, MAC authentication modenya kita pakai apa di sini ya untuk proses loginnya. Di sini ada dua pilihan guys, ada MAC as username atau MAC as username and password. Pilih salah satu boleh ya. Di sini saya akan coba yang ini aja, yang bawah ini ya. MAC as username and password. Jadi nanti di Radius server kita tambahkan MAC address dari laptopnya sebagai username dan juga password. Terus jangan lupa untuk format MAC-nya itu nanti seperti apa yang ditulis di Radius server ya guys ya. Ini harus ditentukan juga. Ada pilihannya di sini. Pakai huruf besar semua. Ya, kemudian pemisahnya itu pakai double colon atau strip atau dash ya. Tinggal dipilih atau enggak usah pakai pemisah ya. Tinggal dipilih aja di sini. Jadi nanti tinggal ngikutin, kalau misal kita pilih besar semua kayak gini ya, itu nanti di Radius server untuk penulisan username sama password untuk MAC address-nya harus disesuaikan formatnya. Kalau tidak sesuai ya nanti untuk kliennya, untuk suplikannya itu dia nggak bakal bisa terkoneksi ke jaringan. Oke, untuk Radius MAC format ini mungkin saya pakai yang atas aja di sini ya. Jadi untuk pemisahnya itu pakai dash ya, strip. Dan untuk penulisannya huruf besar semua. Oke. Jadi parameter-parameter ini yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama interface, pilih interface mana yang akan diaktifkan .1x-nya, kemudian authentication types-nya kita centang MAC out. Terus selanjutnya MAC out modenya, ya bisa dipilih pakai username and password atau username saja. Terus juga format dari Radius MAC-nya, formatnya apa. Nah, parameter-parameter ini yang perlu disetting ya, yang utama. Yang lain mungkin bisa dibiarkan default, nggak ada masalah. Kalau sudah, klik tombol apply atau OK. Seperti ini ya untuk .1x servernya. Nah, selanjutnya untuk proses autentikasi kan di sini kita butuh authentication server ya guys ya. Nah, maka dari itu di CRS ini yang sebagai autentikator kita juga setting Radius ya. Di menu Radius ini kita klik. Nah guys, di sini kalau kita lihat Winbox kita terputus ya guys. Ini kenapa? Karena untuk port untuk koneksi remote-nya tadi sudah saya masukkan ke .1x ya. Jadi ya putus, memang putus. Kenapa? Karena kalau mau terkoneksi dia harus terautentikasi dulu ya. Karena di sini belum terautentikasi ya tentu saja putus. Saya nggak bisa nge-remote untuk CRS-nya. Nah solusinya gimana? Solusinya kita bisa pindah portnya sementara dulu ya ke port yang lain. Yang mana di sini nggak ada .1x-nya. Ya contoh saya pindah ke port ini ya. Yang sini aja. Oke. Nih, kemudian kita coba remote lagi. Nah, di sini langsung klik connect. Nah, tadi terakhir kita sudah setting .1x ya di .1x server di CRS-nya. Nah, selanjutnya di CRS ini kita setting Radius. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya nanti kita akan tambahkan alamat dari authentication servernya ya, dari Radius servernya. Itu alamatnya berapa? Kemudian ada secret-nya juga nanti kita setting di sini ya. Nah, caranya gimana? Tinggal klik tombol plus di sini di menu Radius.
Nah, terus di sini kita pilih untuk service yang akan dihandle oleh Radius itu apa servicenya. Tinggal kita pilih di sini adalah .1x. Gitu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa ini parameter penting juga di sini yaitu address. Address ini kita masukkan alamat IP dari Radius servernya ya, yang di ini RP951 ini. Di sini IP-nya itu ya misalnya 192.168.77.2. Nah, ini IP dari RP951-nya ini ya, guys. Kemudian secret, ya secretnya ini misalnya ya ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita cek dulu. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk service dipilih .1x, jangan lupa address, ini IP address dari .1x authentication servernya atau Radius servernya. Terus juga secretnya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 secret untuk proses request atau koneksi dari CRS ini ke user manajernya, ke Radius servernya. Kalau sudah kita klik apply atau OK. Nih. Dan selanjutnya kalau sudah sampai sini kita akan pindah ke konfigurasi Radius servernya atau authentication server di sini. Ya, jadi sekali lagi untuk CRS yang perlu disetting itu apa? Pertama adalah kita cek di sini mungkin bridge ya. Bridge ini kita tambahkan port-port yang akan kita aktifkan fitur .1x-nya. Ya, bisa tambahin satu persatu atau lebih gampang seperti tadi ya pakai interface list. Kayak gini. Nah, selanjutnya kalau sudah bridge sudah kita setting seperti ini, kemudian ke menu .1x ya di tab server itu kita tambahkan konfigurasi seperti ini. Ya, untuk authentication types-nya make out, kemudian interface-nya kita pilih nama dari interface list tadi. Kemudian make out mode sama Radius make format seperti yang tampil di sini ya, guys. Ya, tinggal disesuaikan saja nanti. Terus terakhir untuk CRS yang sebagai autentikator ini kita setting Radius. Konfigurasinya seperti ini. Ya. Nah, oke guys, selanjutnya di sini kita akan setting ya untuk user manajernya atau Radius servernya yang sebagai authentication server ya. Kita akan pindah dulu konfigurasinya. Saya akan coba remote untuk RP951-nya ini. Nah, di sini kita remote untuk RP951. Oke. Nah, di RP951 karena posisinya sebagai authentication server yang perlu diperhatikan itu apa? Karena di sini saya akan memakai user manager ya, maka tentunya untuk versi yang dipakai router OS-nya adalah versi 7 ya, guys. Kalau pakai versi 6 itu untuk saat ini user manajernya itu belum bisa atau belum support untuk autentikasi dari .1x. Ya, jadi kalau butuh authentication server, kalau pakai user manager ya tentunya harus di-upgrade ke versi 7 ke atas ya. Di sini saya pakai versi 7.1 beta 6 ya. Nah, untuk setting user manajernya itu sudah ada di Winbox secara langsung di sini, guys. Kita tinggal klik user manager. Nah, terus di sini di routers kita tambahkan dari alamat IP dari ini CRS-nya sebagai autentikatornya. Ya, klik tombol plus. Misal kita kasih nama NAS 1. Secretnya disesuaikan dengan yang ada di CRS tadi, jangan sampai keliru ya. Yaitu pakai secret 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Kita cek. Oke. Terus address di sini alamat ya, alamat IP yang mana ini? Yaitu alamat IP dari CRS-nya yang kita tambahkan di sini. Nih. Klik tombol apply atau oke. Kemudian di tab user ya, kita geser ke tab user, kita tambahkan di sini
username dan juga password ya. Nah, di sini karena kita tadi pakai metode MAC authentication, maka yang dimasukkan di sini adalah MAC address dari perangkat yang akan terkoneksi ke jaringan. Ya, contohnya di sini pakai laptop ini aja ya nanti tesnya. Saya cek dulu di sini untuk MAC-nya itu ya. Nah, di sini MAC address dari laptopnya kita copy saja. Nih. Atau ditambahkan manual bisa ini. Nah, di sini saya tambahkan manual aja ya. Nah, 9C dash atau strip 5A. Jadi formatnya ini perlu diperhatikan juga apakah pakai strip ya atau pakai double colon atau juga hurufnya besar atau kecil, ini perlu diperhatikan juga guys. Ya, ini sesuai dengan format yang kita setting di autentikator tadi di .1x tadi ya. Oke, kita tinggal copy aja di sini, kita masukkan ke password. Nah, seperti ini. Pastikan ini sudah sesuai ya MAC address yang kita masukkan dengan MAC address yang ada di perangkatnya ini. Kalau sudah, klik apply atau oke. Oke. Ini settingnya ya di user manager, di router, sama di tab user. Kayak gini. Oke guys, ini tadi sudah selesai ya konfigurasi untuk authentication server dan juga autentikatornya. Settingnya seperti itu tadi ya. Jadi kita untuk koneksi dari laptop itu nanti ya kita akan koneksikan dulu ke CRS ini sebagai autentikator. Kemudian selanjutnya untuk koneksinya nanti akan terautentikasi dari RP951 ini yang sebagai authentication server. Nah, untuk hasilnya seperti apa ini kita akan coba apakah tadi settingnya berjalan atau tidak ya. Di sini saya akan pindahkan koneksi laptop saya ke CRS sebagai autentikator, yaitu di port misalnya di sini saya yang terakhir aja ya, yang berapa ini 24 atau 23 gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi yang disetting .1x itu kan 10 sampai 24 portnya. Nah, ini bisa salah satunya saya colokkan di sini. Nah, di sini sudah masuk ya, ini harusnya sudah masuk ke jaringan. Kita cek langsung aja di sini. Oke, di adapter option. Nah, kalau kita pilih status detail, nah di sini saya sudah mendapatkan alokasi IP yaitu 192.168.10.254 ya. Jadi laptop saya ini sudah berhasil terkoneksi ke jaringan ya melalui autentikasi MAC address yang ada di .1x tadi gitu. Nah, selanjutnya untuk pengetesan lagi ya, untuk pengecekan apakah MAC out-nya ini atau .1x-nya itu sudah berjalan atau belum, kita bisa remote di autentikatornya di CRS-nya guys. Di sini kita remote. Nah, pada menu .1x kemudian kita buka state. Ini kita bisa melihat ya, bisa ngecek ini di sini. Nah, untuk status karena di sini kebetulan saya tercolok atau terkoneksi di port 24 di Ether 24 ini, maka statusnya ini authorized ya. Jadi laptop saya ini sudah terautorisasi, terautentikasi ya, sudah bisa masuk ke jaringan gitu. Nah, yang lain di sini statusnya masih unauthorized karena di sini mungkin belum ada laptop atau perangkat PC yang terkoneksi gitu ya. Dan juga kalau kita cek di aktif, nah di sini kelihatan untuk username dan juga MAC address yang terautentikasi itu MAC-nya berapa, ya akan kelihatan juga di sini. Ya. Dan untuk authentication infonya dia menggunakan .1x atau yang MAC out. Di sini juga akan kelihatan informasinya. Nah, di sini
bisa disimulkan untuk lab kali ini, setting kali ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk pengujian terakhir di sini kita akan coba remote yang authentication server ya guys, yang di username tadi. Ya, kita akan coba hapus atau remove username password yang ada MAC address-nya tadi. Ya, di sini kita sudah bisa remote by IP harusnya. Nah, ini kita sudah masuk di authentication servernya di RB951-nya. Kemudian di user manager. Kemudian di user. Nah, untuk informasi username password yang menggunakan MAC address ini saya akan coba disable. Oke. Nah, di sini mungkin kita tunggu beberapa saat atau kita pindah aja ini portnya. Kita pindah port. Oke. Nah, kita cek nih hasilnya apakah setelah dihapus tadi atau di disable tadi itu laptop saya ini masih bisa terkoneksi atau tidak ya. Kita cek ya di Ethernet ini kita disable, enable lagi apakah dapat IP atau tidak ini ya. Kemudian cek di status. Nah, hasilnya adalah saya tidak bisa mendapatkan IP. Ya tentu saja karena tidak mendapat IP ya saya nggak bisa akses ke jaringan. Kenapa? Ya tadi untuk informasi username password untuk autentikasi di user manajernya tadi itu saya hapus. Nah, dan di sini kebetulan saya tercolok atau terkoneksi ke port yang aktif .1x-nya. Gitu guys. Nah, demikian tadi bagaimana cara konfigurasi MAC Authentication yang ada di fitur .1x MikroTik. Jadi di sini kita punya beberapa alternatif ya untuk keamanan di jaringan LAN. Kalau dulu kita gunakan VPN semacam PPOE, kemudian mungkin pakai hotspot. Nah, di sini karena ada fitur .1x ini bisa kita pakai ya sebagai alternatif keamanan di jaringan LAN. Jadi PC atau laptop kalau mau connect itu harus terautentikasi dulu menggunakan fitur .1x ini. Oke guys, demikian tadi pembahasan mengenai fitur .1x ya untuk MAC Authentication yang ada di MikroTik. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol share supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.